Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah. Saya dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bimbingan karir. Terkait apa itu bimbingan karir, fungsi-fungsinya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian apa itu bimbingan karir. Oke, bimbingan karir merupakan layanan konseling yang bertujuan membantu individu dalam mengenal diri, memahami pilihan karir yang ada, dan merencanakan langkah-langkah untuk mencapai tujuan karir tersebut. Bimbingan karir juga dilakukan untuk mendukung individu, baik itu siswa, mahasiswa, maupun pekerja, dalam membuat keputusan terkait pekerjaan dan pengembangan karir mereka di masa depan. Pada dasarnya, bimbingan karir membantu mengurangi kebingungan yang dialami dalam memilih jalur karir dan juga memberikan dukungan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan pekerjaan yang dialami. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi bimbingan karir. Fungsi bimbingan karir ada 4. Nah, yang pertama adalah fungsi pemahaman. Nah, fungsi pemahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran diri peserta mengenai potensi, minat, dan nilai-nilai pribadi yang berpengaruh pada pilihan karir mereka. Nah, dengan fungsi ini diharapkan peserta mampu mengidentifikasi kekuatan dan juga kelemahan diri, serta mereka mampu memahami bidang pekerjaan yang cocok dengan potensi yang dimiliki. Fungsi yang kedua ada fungsi pencegahan. Nah, fungsi pencegahan ini mengantisipasi potensi hambatan yang mungkin dihadapi dalam proses pengembangan karir, seperti ketidaksesuaian antara kemampuan dan pilihan karir. Nah, dengan fungsi ini juga, konselor berupaya menghindari kemungkinan kesalahan dalam pengambilan keputusan karir. Nah, fungsi yang ketiga ada fungsi pengembangan, di mana fungsi ini membantu peserta mengembangkan keterampilan yang akan menunjang keberhasilan mereka dalam dunia kerja, seperti keterampilan dalam berkomunikasi, berpikir kritis, dan juga kemampuan dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir ada fungsi penyembuhan. Nah, fungsi penyembuhan ini menyediakan bantuan bagi peserta yang mengalami kesulitan atau hambatan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja mereka, membantu mereka dalam menghadapi tantangan psikologis ataupun emosional yang mungkin saja timbul atau yang mungkin mereka rasakan. Nah, selanjutnya kita masuk ke teori-teori dalam bimbingan karir. Ada beberapa teori yang terkenal dan digunakan dalam bimbingan karir. Di antaranya itu, yang pertama ada teori Holland. Nah, teori ini mengemukakan bahwa individu akan merasa lebih puas dan berhasil dalam pekerjaan ketika pekerjaan itu sesuai dengan tipe kepribadian mereka. Teori ini juga membagi tipe kepribadian menjadi 6 kategori utama. Yang pertama ada realistik, investigatif, artistik, social, enterprising, dan konvensional yang dikenal dengan singkatan RIASEC. Sebagai contoh, individu dengan tipe kepribadian investigatif akan lebih cocok dalam pekerjaan yang melibatkan penelitian dan juga analisis. Teori yang kedua ada teori super atau self-concept theory, yang dimana teori ini menyatakan bahwa pilihan karir seseorang berkembang melalui beberapa tahapan kehidupan, mulai dari eksplorasi hingga pemantapan diri dan pemeliharaan. Teori ini juga menekankan pentingnya memahami konsep diri yang berubah sesuai dengan pengalaman dan juga peran yang diambil sepanjang hidup.
Teori selanjutnya ada teori Crumbolts atau Learning Theory of Career Counseling. Teori ini berpendapat bahwa individu memilih karir berdasarkan interaksi antara pengalaman, faktor genetik, dan juga kesempatan lingkungan yang dialami. Teori selanjutnya ada teori Ginsberg. Nah, teori ini menguraikan perkembangan karir sebagai proses bertahap yang mencakup tahap fantasi, yaitu masa kanak-kanak, tahap tentatif atau masa remaja, dan juga tahap realistis, yaitu masa dewasa muda. Teori ini menyoroti bahwa proses pemilihan karir bukanlah keputusan tunggal, tetapi berlangsung melalui perkembangan yang berkesinambungan. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap-tahap dalam bimbingan karir. Nah, setiap tahap-tahap dalam bimbingan karir ini membantu peserta dalam memahami langkah-langkah yang perlu diambil dalam upaya merencanakan karir. Tahap yang pertama itu ada eksplorasi diri, di mana peserta diajak untuk mengenal minat, nilai, kepribadian, dan keterampilan mereka sendiri melalui penilaian diri seperti tes minat dan bakat, diskusi, serta refleksi diri. Tahapan yang kedua ada eksplorasi karir. Nah, setelah proses pemahaman diri, peserta dapat mulai meneliti berbagai bidang karir yang mungkin cocok dengan minat dan kemampuan mereka. Tahap ini dapat mencakup aktivitas seperti pencarian informasi karir, mengunjungi perusahaan, atau berbicara dengan profesional di bidang tertentu. Tahap selanjutnya ada pengambilan keputusan. Nah, di sini peserta didorong untuk memilih jalur karir tertentu berdasarkan informasi yang telah mereka kumpulkan, serta menimbang pro dan kontra dari setiap pilihan yang ada. Tahap selanjutnya ada perencanaan karir. Nah, setelah keputusan diambil, langkah-langkah perencanaan karir dilakukan untuk merancang jalan mencapai tujuan karir tersebut. Perencanaan ini meliputi penentuan pendidikan atau pelatihan yang diperlukan, seperti pengembangan keterampilan tambahan dan perumusan tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, untuk tahapan selanjutnya ada pengembangan karir. Setelah memasuki dunia kerja, peserta diharapkan terus mengembangkan kemampuan mereka melalui pelatihan dan juga peningkatan keterampilan agar tetap relevan dan kompetitif. Nah, selanjutnya kita masuk ke strategi dalam bimbingan karir. Nah, ada beberapa strategi yang sering digunakan dalam bimbingan karir. Di antaranya itu mencakup yang pertama ada konseling individu. Nah, di mana melalui sesi konseling satu persatu, konselor dapat membantu individu menggali minat dan potensi yang mereka miliki, serta memberikan panduan mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai tujuan karir mereka. Yang kedua ada kelompok konseling, di mana konseling kelompok memungkinkan para peserta untuk berbagi pengalaman mereka satu sama lain tentang wawasan karir, serta mereka juga dapat saling mendukung dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya ada pelatihan keterampilan karir, di mana menyediakan pelatihan keterampilan yang relevan seperti cara menulis CV, menghadapi wawancara, ataupun keterampilan komunikasi efektif agar peserta lebih siap untuk memasuki dunia pekerjaan. Yang selanjutnya ada kegiatan pengenalan karir. Nah, program ini membantu peserta mendapatkan gambaran langsung tentang lingkungan kerja dan tugas-tugas dalam profesi tertentu, seperti melalui kunjungan ke tempat kerja ataupun seminar dari para profesional. Nah, selanjutnya kita masuk ke peran konselor dalam bimbingan karir.
Konselor karir memainkan peran yang sangat penting dalam memfasilitasi proses pengembangan karir peserta dengan melalui beberapa cara. Yang pertama, menyediakan informasi yang akurat dan relevan tentang pilihan karir. Yang kedua, membantu peserta dalam mengeksplorasi minat, nilai, dan bakat mereka, serta bagaimana hal-hal tersebut dapat berkaitan dengan jalur karir tertentu. Yang ketiga, memberikan dukungan emosional, terutama bagi peserta yang mungkin merasa cemas atau ragu dalam mengambil keputusan karir. Yang keempat, memfasilitasi pengembangan keterampilan yang penting untuk keberhasilan dalam pekerjaan dan penyesuaian di tempat kerja. Nah, yang selanjutnya dan yang terakhir kita masuk ke implementasi bimbingan karir di sekolah dan juga perguruan tinggi. Nah, di lingkungan sekolah, bimbingan karir bertujuan membantu siswa memahami berbagai pilihan pendidikan dan karir sejak usia muda. Nah, program ini itu mencakup yang pertama, bimbingan kelompok untuk siswa yang berada dalam tahap pemilihan jurusan atau rencana studi lanjut. Yang kedua, workshop tentang keterampilan mencari kerja ataupun wawancara kerja. Yang ketiga, kegiatan mentoring dengan para profesional untuk memberikan wawasan langsung mengenai berbagai profesi dan juga berbagai bidang industri yang memungkinkan mereka untuk mencapai tujuan karir mereka. Baiklah, sebagai kesimpulan, bimbingan karir berperan penting dalam membekali individu dengan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan untuk membuat keputusan yang tepat mengenai karir. Dan melalui berbagai fungsi dan tahap yang sistematis, bimbingan karir membantu peserta dalam mengenal diri, mengidentifikasi pilihan karir yang cocok, serta merencanakan langkah-langkah untuk mencapai tujuan profesional mereka. Dengan dukungan teori-teori bimbingan karir, konselor dapat memberikan pendekatan yang lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan individu, baik di lingkungan sekolah, perguruan tinggi, maupun di dunia kerja. Baiklah, saya kira cukup itu saja penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.